Lila. Ini Masya Allah, Alhamdulillah sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan kita hari ini. Ada kabar gembira untuk semua jamaah nih ya. Alhamdulillah sekarang buat muslim dan muslimah udah nggak perlu lagi cemas mencari pasta gigi halal dan berbahan alami. Karena sekarang sudah ada Pepsodent Siwak. Pepsodent Siwak ini terbuat dari bahan alami yang penuh kebaikan, yaitu diantaranya mint serta siwak yang merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah pastinya bahan-bahannya ini alami ya, akan membantu mengurangi plak, kerak gigi, membantu merawat kekuatan gigi agar terhindar dari gigi berlubang serta memberikan kesegaran tahan lama dan menghilangkan nafas tak segar. Yang menariknya lagi nih ya, Pepsodent Siwak ini sudah terjamin halal dan sudah mendapat penghargaan sebagai Top Brand Halal Award dari LP POM MUI. Jadi nggak usah ragu lagi untuk menggunakannya jamaah ya. Nah setiap pembelian Pepsodent Siwak ini sama saja kita telah berdonasi untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu dalam program Senyum Berbagi Berkah. Ini Masya Allah mudah-mudahan berkah nih yang beli ini. Makanya ya mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar gunakan Pepsodent Siwak. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Nah sekarang saya udah janji nih ya waktunya bagi-bagi hadiah buat jamaah di rumah dan penelpon yang beruntung nih hari ini nih yang sudah masuk nih ya. Jangan lupa passwordnya. Kalau saya bilang Pepsodent Siwak gigi kuat dan mulut tetap segar. Nah jawabannya adalah insya Allah senyum menjadi berkah. Oke kita tunggu penelpon yang pertama nih langsung nih. Ya, penelpon masuknya mana nih ya? Sudah ada yang masuk di teleponnya. Langsung ke passwordnya. Pepsodent Siwak gigi kuat dan mulut tetap segar. Insya Allah senyum menjadi berkah. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Yugo di Tangerang. Oke Bapak, ini Masya Allah langsung ke pertanyaannya Pak ya. Apakah penghargaan yang telah diberikan oleh LP POM MUI kepada Pepsodent Siwak? A. Top Brand Halal Award. B. Penghargaan pasta gigi termahal. A. Top Brand Halal Award. Selamat Bapak mendapatkan 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya Pak ya, pajak ditanggung pemenang. Nah ini Masya Allah. Nah buat jamaah semua ya, Pepsodent Siwak gigi tetap kuat dan nafas selalu segar. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini senang banget nih kita kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah nih ya. Bicara masalah tentang tema kita pagi hari ini. Temanya adalah kalaupun lockdown iman jangan down. Nah kita lanjut nih. Tadi ada pertanyaan yang tergantung sama iklan. Sama guru kita yang terhormat Habib Muhammad. Mohon izin waktunya boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat Habib. Gimana nih Bib nih ya, bukan berarti kalau seandainya memang kita harus dirumahkan segala aktivitas, iman jadi down nih karena nggak bisa ke taklim. Mohon izin penjelasannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bu, semangat, panjang umur. Tadi alhamdulillah sami'na ma sami'na min kalamil masyayikhina. Sudah kita dengar perkataan nasihat dari guru-guru kita, Ustadz Maulana, Ustadz Ar. Ya kan boleh bacanya Ar. Oh ya R boleh baca Ar, benar. Dan Ustadz Syam. Kalau dikatakan lockdown, seperti sebenarnya ini sudah dianjurkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, itu zaman beliau katakan al-an zamanus sukut waluzumul buyut wal qan'u bil qut ila an tamut. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-an zamanus sukut, artinya zaman sekarang yang penuh fitnah ini, baik fitnah zahir atau fitnah batin, penyakit atau tidak penyakit, dianjurkan apa? Orang itu sesering mungkin di rumah. Al-an zamanus sukut, artinya
Yang pertama beliau mengatakan zaman sekarang lebih banyak diam itu bagus. Ya, kalau dikatakan berbicara ibu sering bicara enggak? Bu, sering bicara? Iya. Ketahuan. Zaman sukut artinya lebih banyak diam, itu lebih bagus daripada banyak bicara. Al-an zamanu sukut waluzumul buyut, dan lebih banyak di rumah itu lebih bagus. Karena lebih banyak sama keluarga, lebih banyak didik keluarga, ajak keluarganya baca Quran. Mungkin karena kita sering di rumah, jarang pegang Al-Quran. Jadi kalau dikatakan orang lebih di rumah itu banyak iman atau tidak iman, lebih bertambah imannya daripada di rumah. Artinya lebih kurang maksiatnya, lebih kurang. Di jalanan banyak di maksiat, di rumah halal semua. Di rumah kita. Jadi sebenarnya nggak usah repot mau di rumah atau mau di luar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan, oh mungkin waktu kita kan bertahun-tahun kita banyak, ya cuma 2 minggu misalnya. Atau cuma 3 minggu. Bertahun-tahun umur kita dari balik sampai 60 tahun di luar terus. Sekarang dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala suruh di rumah. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Jadi iman kita bertambah atau berkurang? Lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Jadi zamanu sukut waluzumul buyut wal qan'u bil qut. Artinya tentu kan orang harus cari nafkah. Qan'u tapi cari nafkahnya yang qanaah, bukan yang rakus. Jadi wal qan'u bukan berarti Sayyidina Ali sudah di rumah aja kemudian gak cari nafkah, cari. Tapi wal qan'u bil qut, cari nafkah yang qanaah. Yang cukup buat diri kita, keluarga kita, dosa yang berlebihan mati ditinggal. Ya. Ini aja sama makhluk kecil yang gak kelihatan, bunuh gajah, bunuh orang. Makhluk Allah yang kecil. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan seperti itu? Banyak diam, artinya kemudian banyak sering tinggal di rumah, kemudian sampai cari nafkah yang qanaah, sampai kapan? Ila antamut, kata Sayyidina Ali, sampai meninggal dunia. Dan kalau orang-orang zaman Nabi pernah nggak terjadi orang-orang suruh sholat di rumah? Pernah. Ketika fi syiddatil burud, ketika di zaman lagi banyak anginnya dan terlalu syiddatil rih warburud, lagi sangat dingin-dinginnya pada saat itu di kota Mekah, sampai azan ditambahin. Azan Ibnu Umar, beliau mengatakan sampai ala sallu fi rihalikum. Dalam riwayat ala sallu fi rihal, wa fi riwayat ala sallu fi buyutikum. Artinya ketika itu Nabi nggak suruh orang sholat berjamaah di masjid, Nabi katakan tambahin di dalam adzan, sholatlah kalian fi rihalikum, di rumah masing-masing. Tapi ini bagus juga sih, mungkin kesempatan hari ini kan bisa nih buat yang belum bayar puasanya, ya kan, jadi bayar puasa. Benar banyak ya? Bentar lagi Ramadan lagi, ya, banyak kebaikan. banyak. Jadi bukan berarti ya di rumah itu justru menurunkan keimanan, mungkin justru kita, menambah keimanan mungkin kita kalau sering di luar kan kurang zikirnya. Bener. Ini diberi kesempatan sama Allah zikir, baca Quran, Masya seperti Allah. itu. Jazakallah khair, makasih Cuman banyak. juga undangan yang dibatalin. Oh iya benar, itu resiko ya. Ini Masya Allah, tepuk tangan buat guru kita ini Masya Allah. Habib Muhammad bin Syahab. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah yang udah gak sabar nih ya menunggu segmen ini. Tanya jawab dengan guru-guru kita, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Langsung aja kita panggil guru kita yang terhormat Ustadz Syam, boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ini Masya Allah luar biasa Ustadz Syam. Udah siap menjawab pertanyaan ya? Insya Allah, bismillah. Nih kita coba masuk dari sosial media yang udah masuk ke kita nih. Langsung aja dari yang pertama dari Instagram @aratnakusumadewi. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Tanya dong Ustadz. Asik. Langsung ke pertanyaannya ya. Sekarang sedang ada pembatasan aktivitas di luar rumah. Di sekolah diliburkan dan tidak boleh ke tempat ramai atau kumpul-kumpul. Tapi kumpul-kumpul, tapi gimana ya Ustadz kalau ada acara hajatan? Pasti kan ramai, semua orang berkumpul. Bahkan dari luar daerah, ya kan semisal kita diminta bantu-bantu gitu gimana ya Ustadz ya? Karena takut juga kumpul-kumpul di tempat hajatan, terima kasih. Nah ini dilematis, kalau nggak datang nggak enak. Kalau datang takut. Iya, gimana nih? Jadi bukan hanya lockdown, tapi juga ada anjuran daripada Presiden kita, Pak Joko Widodo mengatakan social distancing. Jadi misalnya kita menjauhi yang namanya kerumunan
sosial. Artinya itu distancing tuh jaga jarak. Bukan berarti kita tidak membantu sama sekali. Social distancing itu bisa jadi kita membantu tanpa menggunakan jarak yang amat dekat. Kalau misalnya dapat datang membantu di sana dengan menjaga jarak itu bagus. Tapi kalau misalnya datang sehingga jarak tidak ada, mungkin bisa dengan bantuan yang lainnya. Mungkin bisa dengan cara transfer aja, via transfer aja bantuannya gitu. Kita Duit bantu, ya, duit ya. duit Itu aja lebih penting bantuannya. bantuan itu tuh kayaknya. Betul, dibantu dengan menggunakan duit, misalnya dibantu dengan sesuatu yang membuat kita tidak terlalu dekat jaraknya. Karena anjuran seperti ini bukan hanya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi juga mengikuti daripada anjuran pemerintah, social distancing. Social Karena distancing. takutnya kita jangan begini ya. Kita kita takut datang karena kita takut tertular, bukan itu yang kita pikirkan. Tapi selalu mengatakan saya takut datang karena takutnya saya yang positif lalu saya menularkan kepada orang lain. Itu lebih Jadi selalu baik. berpikir kepada diri kita sendiri, jangan jaga jarak. Ih, nanti dia sakit. Enggak, kita yang berpikir juga siapa tahu kita ini karena Betul. lebih banyak yang belum tes dibandingkan yang udah tes. Iya, Ya, benar-benar setuju karena saya itu. betul, Setuju tuh. lebih banyak yang belum tes dibandingkan yang sudah tes dan tidak semua orang yang positif memiliki yang namanya ciri-cirinya. Iya. Jadi tidak semua orang tahu bahwa dia sedang positif, tidak semua orang tahu bahwa dia negatif, maka kita sama-sama menyelamatkan bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Masya Allah. Dan insya Allah yakinlah yang punya hajat tadi pasti akan mengerti karena dia juga nonton TV, dia juga Betul. mendengar anjuran daripada pemerintah kita. Tapi memang lebih baik lagi ya yang punya acara semua memang harusnya di cancel. Karena Betul. kan bicara masalah ini kan bicara masalah halayak orang banyak. Betul. Yang penting niatnya sudah ada, insya Allah pahalanya udah dapat. Insya Amin Allah. gitu ya. Ya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya nih Ustadz Syam nih. Dari Instagram juga dari Darwiyah Nasir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Yes. Saya kan ikut di pengajian nih. Saya ditanya oleh teman sepengajian. Kenapa duduknya kok di situ terus? Saya itu nggak pernah pindah tempat duduk. Selalu dekat pintu karena enaknya dingin. Dosakah itu selalu apa? Dosakah orang itu selalu ngomongin orang? Ya Allah, dia pengen tuh orang yang ngomongin dia dosa gitu ya kayaknya gitu ya. Karena dia duduk di pintu terus ngadem. Sama kalau pulang nggak kelihatan gitu. Gimana Ustaz Aduh, Syam? dosakah orang yang selalu ngomongin orang? Dosa nggak Bu? Dosa ya, udah jawaban itu udah diterjawab ya pertanyaan terakhirnya. Dosakah orang yang selalu ngomongin orang lain? Maka dosa. Apa kalau yang diomongin benar berarti namanya gibah. Kalau yang diomonginnya nggak benar berarti namanya fitnah. Jadi nggak ada untung-untungnya ngomongin orang lain selain daripada mengambil pelajaran dari apa yang kita omongkan tadi. Maka pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana kalau saya datang ke suatu acara lalu saya duduknya di situ-situ terus, misalnya dalam pengajian tapi selalu di pintu masjid, maka di zaman Rasulullah SAW juga ada sahabat-sahabat yang emang duduknya di situ-situ aja Favorit, terus. tempat Favoritnya. Tapi mereka selalu berebut berada di dekat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Maka turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman, kalau lagi kumpul-kumpul bermajelis, maka lapangkanlah, berikanlah kelapangan, berikan jalan orang-orang misalnya untuk masuk ke dalam. Jangan misalnya mengisolasi satu tempat ya. Jangan misalnya di teks satu tempat. Ini sering terjadi kalau lebaran nih Bu. Ibu-ibu datang sholat subuh ditaruh sejadahnya di situ lalu dia pulang. Lalu kembali ada yang ngambil tempatnya, kata dia, di tempatku tadi sini, mana buktinya sejadahku sudah ditaruh. Padahal dia belum ada di situ. Iya baru sejadahnya doang. Maka masalah tempat duduk ini adalah masalah bagaimana untuk kebaikan kita bersama. Iya. Gitu. Tapi ini gimana nggak mau jadi omongan orang? Ya, dia juga duduknya di depan pintu, orang mau lewat susah ya. Mamali kan kata orang tiap orang kita mamali ya. Simpel aja Apa dijawab. itu? Saya simpel aja dijawab. Iya. Mengharap orang dosa gara-gara ngomongin dia dosa nggak kira-kira tuh? Mengharap orang dosa Iya, karena tadi kan dia ngomongin gitu kan? nggak Berharap boleh orang lain itu dosa kan? memberikan orang lain dosa berarti Iya, transfer. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Mas Ustaz Ardi. Syam. Terima kasih banyak juga yang buat yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Walau lockdown, iman jangan down. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Alhamdulillah.